Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu. Kami sudah mengungkapkan isi hati kami, pengagungan kepadamu melalui pujian kami. Saat ini Tuhan kami buka hati bagi kebenaran firman Allah. Engkau mengajari kami senantiasa dengan kasih-Mu yang besar itu. Tuhan, berikan kami hati sebagai seorang murid yang senantiasa rindu diajar, rindu untuk belajar dari Sang Guru Agung kami, yaitu Yesus Kristus. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi umat-Mu pada saat ini. Pengurapan dan pewahyuan yang baru Engkau beri kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Berbicara mengenai karakter yang kuat, karakter yang sehat, itu akan hanya sebuah teori yang tidak akan pernah mengubah hidup kita. Atau hanya sekedar menambah pengetahuan, informasi semata-mata. Kalau saudara tidak memiliki tekad, saudara tidak memiliki kerinduan yang mendalam akan hal ini. Dan karakter kita akan bisa sehat, akan bisa kuat. Kalau karakter itu sendiri dipulihkan. Maka saat ini atau pagi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan berjudul karakter yang dipulihkan. Karakter yang dipulihkan tentu saja adalah karya Roh Kudus dengan kita. Yang artinya tidak akan pernah berubah kalau kita tidak mau. Kalau kita tidak berkerinduan. Karena Roh Kudus sendiri pun tidak pernah memaksa seseorang. Saudara-saudara, berbicara mengenai pemulihan karakter, maka ada 3 bagian kebenaran firman yang akan kita pahami bersama-sama, sehingga kita nanti akan sampai pada satu kesimpulan bahwa karakter saya harus dipulihkan. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat bersama-sama karakter manusia sebelum jatuh dalam dosa. Karakter manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Artinya manusia setelah diciptakan Allah itu awalnya seperti apa? Kejadian pasalnya yang pertama ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Seperti apa karakter Adam dan Hawa, manusia pertama, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa? Saudara-saudara, di sini kita melihat di ayat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar, menurut rupanya Allah. Dan inilah yang membedakan manusia dari semua ciptaan manapun yang pernah Allah ciptakan di dunia ini. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan
keserupaan manusia dengan Allah atau gambar Allah yang ada pada manusia memungkinkan manusia itu untuk memiliki hubungan spesial, relasi yang sangat baik dengan Allah. Saudara-saudara, sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia yang adalah gambar dan rupa Allah yang tanpa dosa. Jadi sesungguhnya kita harus sangat bangga dan bahagia kalaupun akhirnya kita seperti ini hari ini. Ada kesukaran, ada kesulitan hidup. Allah tidak menciptakan kita jadi seperti ini. Seperti yang hari ini ada kesukaran, kesulitan hidup. Pada awalnya saudara-saudara, di Taman Eden itu, manusia yaitu Adam dan Hawa memiliki kehidupan yang harmonis dengan Allah. Hubungan yang sangat baik dengan Allah. Saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan dua gambaran mengenai karakter manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, kualitas hidup manusia sebelum jatuh dalam dosa itu yang pertama adalah ini, yaitu manusia memiliki pengetahuan yang benar. Manusia memiliki pengetahuan yang benar. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar Sang Pencipta. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah karakter manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, bahwa manusia itu memiliki pengetahuan yang benar. Oleh karena mereka bersandar pada pengetahuan yang benar akan Allah itu, maka itulah yang membuat Adam dan Hawa untuk taat secara sempurna kepada semua perintah Allah. Dan mereka hidup secara damai dengan Allah. Pengetahuan yang benar akan Allah membuat hubungan manusia menjadi baik dengan Allah. Pengetahuan yang benar akan Allah, saudara-saudara, membuat manusia itu untuk memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang bilang saya mengerti Alkitab, saya tahu banyak mengenai firman Allah. Bahkan dengan sombongnya ada orang berkata, saya tahu semua isi Alkitab. Dengarkan baik saudara-saudara. Boleh engkau punya pengetahuan itu. Boleh saja engkau menguasai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi kalau hidup kita tidak taat pada Allah, kalau hidup kita tidak tunduk pada perintah Allah, maka pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang pengetahuan yang didapatkan oleh manusia itu berasal dari Allah, maka pengetahuan itu pasti benar. Itu sebabnya kita perlu apa Bapak Ibu? Hikmat. Hikmat itu adalah yang di dalamnya kita menemukan pengetahuan yang sempurna dari Allah. Maka Alkitab berkata, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Tidak ada kesukaran, tidak ada jalan buntu dalam hidup kita kalau kita memiliki hikmat yang dari Allah. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar akan Allah. Saudara-saudara, itu kualitas hidup, kualitas karakter manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa, bahwa mereka memiliki pengetahuan yang benar akan Allah. Yang kedua, hidup manusia itu mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Alkitab yang berkata, dan ini ungkapan Paulus. Dalam Efesus, kitab Efesus pasal 4 ayat 24, saudara sekalian, firman Tuhan bilang,
diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara sekalian, sebelum kejatuhan ke dalam dosa, pengetahuan manusia akan kebenaran itu disertai dengan karakter moralitasnya, atau seluruh tatanan kehidupan, seluruh gerak hidup mereka itu didasarkan pada pengetahuan yang benar dan suci. Pengetahuan yang benar dan suci. Tidak ada niat di dalam hati manusia untuk melawan Allah. Kesucian hidup menjadi prioritas hidup manusia sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Adam mengerti bahwa karena sifat dari penciptaannya atau sifat dari Allah yang menciptakannya, maka dia harus mempelajari apa yang sepatutnya dan yang tidak sepatutnya dari Allah. Nah, saudara-saudara, ini berbicara mengenai bagaimana kita memiliki hati yang terus memandang kepada Allah. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan firman dengan judul sikap yang benar terhadap Allah. Sikap yang benar terhadap Allah. Karena begini saudara-saudara, kadangkala gaya hidup kita atau kita hidup seperti kita punya perasaan bahwa Allah itu tidak ada. Dengar baik. Memang kita tidak berkata Allah itu tidak ada. Kita malah berkata Allah itu ada. Tetapi bagaimana kita hidup tidak disertai rasa takut kepada Allah yang ada itu. Sederhananya begini, kalau saudara percaya Allah itu ada. Oke, sekali lagi, kalau Bapak Ibu saudara percaya Allah itu ada, maka hidup kita, gaya hidup kita, cara hidup kita harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah itu ada. Tetapi kadangkala malah sebaliknya, kita menjalani hidup ini seperti tidak ada Allah. Tidak ada Allah yang melihat kita, tidak ada Allah yang memperhatikan kita, tidak ada Allah yang memelihara kita. Ketakutan yang berlebihan akan hidup ini menunjukkan bahwa kita tidak percaya Allah ada. Tapi kita bilang Allah ada. Tidak takutnya orang melakukan dosa, berarti di dalam dirinya dia ada satu keyakinan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau kita percaya Allah itu ada, dengar, kita akan percaya dia sanggup memelihara kita. Kalau kita percaya Allah itu ada, maka kita pun akan takut untuk melakukan kesalahan, pelanggaran di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, inilah karakter manusia pertama. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, bahwa mereka memiliki pengetahuan yang benar. Dan bukan hanya memiliki pengetahuan, tapi yang kedua mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang kedua sekarang kita lihat. Sebelum jatuh ke dalam dosa. Sekarang yang kedua adalah karakter manusia yang berdosa. Berarti sudah jatuh dalam dosa. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 berkata demikian saudara sekalian.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa-apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Simak baik ayat-ayat ini. Manusia duniawi, manusia yang sudah berdosa, manusia yang hanya pemikirannya atau pola hidup pikirnya kepada hal-hal yang duniawi. Dengarkan baik. Tidak menerima apa-apa atau tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Tidak menerima. Makanya saudara-saudara, kenapa kita berdoa lalu doa kita tidak pernah terkabul? Alkitab beri jawab. Sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang. Gitu ya. Matanya tidak kurang tajam. Pendengarannya tidak tuli. Untuk mendengarkan setiap doa kita, jeritan kita. Firman bilang. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah adalah segala dosamu. Manusia duniawi. Pola hidupnya hanya pada kesukaan, kesenangan duniawi. Jangan harap engkau terima apa-apa yang baik dari Allah. Saudara ajak orang beribadah, tidak mau tahu, cuek. Kenapa? Itu kebodohan. Itu apa? Tak ibadah pun saya bisanya hidup. Bisanya aku mengerjakan pekerjaanku dengan baik. Tak ibadah. Sehatnya aku sampai hari ini. Dengar saudaraku. Itu karena dia ada pada kategori manusia duniawi yang memfokuskan hidupnya pada kesukaan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya tidak paksa saudara harus beribadah di sini. Kalau tidak suka, tidak paksa, Pak. Saudara sakit hati dengan saya, sakit hati dengan sesama pelayan, dengan jemaat, lalu engkau tidak beribadah. Itu kebodohan menurut saya. Bodoh sekali. Sebab yang menyakitimu bukan Allah. Yang menyakitimu adalah engkau sendiri dengan orang lain. Bukan Allah. Makanya selalu saya katakan, jangan sampai putus hubunganmu dengan Allah. Hanya karena hal-hal seperti itu. Oke, sebutlah saudara tidak suka, tidak nyaman dengan pelayanan gereja ini. Tidak apa-apa. Cari gereja lain di mana saudara nyaman, bertumbuh, jumpa Tuhan di sana. Itu baru benar. Jangan jadi bodoh. Karena dikatakan itu suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karakter manusia yang berdosa. Karakter manusia setelah mereka ada di dalam dosa. Dengar. Manusia itu tidak lagi merupakan gambar Allah yang sempurna. Sebagaimana dia diciptakan Allah pada mulanya sebagai manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu menjadi rusak. Manusia tidak lagi hidup. Manusia tidak lagi berpikir sebagaimana halnya dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang dipikirkan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa adalah kebenaran.
hidup dalam kekudusan sebelum jatuh ke dalam dosa. Namun manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu mulai dengan pendapatnya, mulai dengan mengedepankan ide gagasannya dan ketidakbergantungannya kepada Allah. Dengar, kalau engkau merasa engkau bisa hidup tanpa Allah, itulah karakter dosa. Tapi seseorang yang berkata, aku tak dapat hidup tanpa engkau. Inilah harusnya karakter seperti inilah yang harus ada pada kita. Itu makanya karakter kita perlu dipulihkan. Selama ini tidak mau peduli dengan Tuhan, cuek dengan kehidupan ini, hanya mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Itu karakter manusia yang berdosa. Lalu sebaiknya bagaimana kita kembali kepada karakter hidup sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia. Karena gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia itulah yang membuat karakter dia berubah berbeda dari ciptaan yang lain. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Manusia mengedepankan ide gagasannya, tidak lagi memiliki sikap kebergantungan penuh pada Allah. Itu karakter manusia yang berdosa. Yang terakhir, yang ketiga. Karakter manusia setelah ditebus oleh Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus. Apa saudara? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus, yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus, yang mengaku dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan, ada identitas yang luar biasa, ciptaan baru. Kenapa perlu ada ciptaan baru? Karena yang kedua tadi, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saudara yang terkasih, sebelum kejatuhan, perhatikan baik. Adam dan Hawa hanya mendengar firman Allah. Dan dengan penyembahan yang hanya tertuju kepada Allah. Saudara-saudara bayangkan bagaimana Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Hubungan yang sangat baik dengan Allah, hubungan yang sangat baik dengan seluruh ciptaan yang ada di Taman Eden. Hubungan yang baik dengan lingkungan di mana dia ada. Itu sebelum jatuh. Pada waktu kejatuhan, saudara-saudara, mereka berpaling dari firman Allah. Tidak lagi mau dengar Allah, mendengar suara hatinya, mendengar kata hatinya, dan mendengar suara-suara yang lain. Itu pada waktu kejatuhan. Tapi saudara-saudara, setelah ditebus oleh Kristus, haleluya, saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus. Saudara mengakui atau tidak, tapi karya penebusan sudah selesai, sudah dilakukan oleh Kristus. Maka sesungguhnya karakter manusia itu menjadi baru. Ciptaan yang baru. Jadi seperti apa karakter itu seharusnya?
Seharusnya karakter manusia itu setelah penebusan Kristus dipulihkan. Dipulihkan itu artinya direstorasi. Restorasi itu artinya dikembalikan kepada bentuk semula. Oke, saudara-saudara. Dipulihkan atau direstorasi itu artinya dikembalikan kepada bentuk awal, kepada bentuk semula. Bentuk semula seperti apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi? Hidup dalam ketaatan, pengetahuan yang benar, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan hidup. Dibaharui seturut citra Allah atau gambar Allah. Ikut merasakan kemuliaannya dengan pengetahuan dan pengertian yang dibaharui. Hati kita dibaharui, pikiran kita dibaharui. Hidup dalam kesucian dan dalam kekudusan Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita bersama-sama merelakan hidup kita, gaya hidup kita, karakter kita untuk dipulihkan kembali. Karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati telah memperbarui pengetahuan kita yang sejati dan kebenaran bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, jangan sia-siakan karya penebusan Kristus. Kristus sudah menebus kita, tapi kita tetap hidup layaknya seperti tidak ada penebusan. Makanya tadi saya ulang kalimat saya. Saudara percaya Tuhan itu ada? Atau hanya sekedar percaya? Kalau saudara dan saya percaya Tuhan Allah ada, maka hidup kita, sikap kita pun harus mencerminkan bahwa Allah itu ada. Alkitab berkata bahwa mata Allah tertuju dari sorga, mengamat-amati apakah ada anak manusia yang mencari dia dengan ketekunan. Saudara-saudara, akibat dosa, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah membuat kita mengalami hal yang serupa. Tapi bersyukur pada Tuhan. Lewat kematian Kristus di kayu salib, penebusan Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Berarti berbicara mengenai karakter yang dipulihkan. Karakter kita harus kembali seperti sedia kala. Miliki pengetahuan yang benar akan Allah. Dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Pengetahuan yang benar dan hidup dalam kebenaran akan menuntun hidup kita untuk selalu bergantung, mengandalkan Allah dan senantiasa tunduk dan taat kepadanya. Itulah karakter yang dipulihkan. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kasih-Mu kembali hari ini kami rasakan. Bahwa Engkau menghendaki supaya kehidupan kami, karakter kami mengalami pemulihan. Sehingga dengan demikian karakter kami sehat dan kuat. Pulihkan hidup kami Tuhan, mampukan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak akan sanggup. Agar kami memiliki pengetahuan yang benar. Hidup dalam kebenaran dan kesucian Allah. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dan kami relakan hidup kami untuk diubah
dibaharui, dan dipulihkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.